kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Kamu angkat tangan mengatakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, 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 naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Yang bisa lebih semangat dari ini katakan langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Sama-sama nyatakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, 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 naikkan pujian, mujizat terjadi. Come on, jump for Jesus. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Yang siap di rumah-rumah siap menari buat Tuhan, amin. Siap berteru buat Tuhan, amin. Sama-sama kita nyanyi ya. Yang di rumah lagi. One, two, let's go. Mari anak muda katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, 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 naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Perhatikan sorak-sorai bagi Allah, kita sorakan haleluya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yuk teman-teman, sebelum kita dengan firman Tuhan hari ini, biar kita siapin hati kita hari ini teman-teman. Dimanapun kalian berada, di tempat kalian, biarlah itu menjadi tempat bait kudusnya Tuhan. Kayak yuk teman-teman, kita berdoa sama Tuhan. Say
thank you sama Tuhan sepanjang minggu ini kalau Tuhan baik. Tuhan masih kasih kesehatan yang baik. Kalau sampai hari ini Tuhan masih kasih keluarga yang baik. Kalau sampai hari ini Tuhan masih kasih semuanya baik. Yuk teman-teman kita say thank you sama Tuhan. Yuk teman-teman kita berdoa sama Tuhan. Yes Lord Jesus, kita sembah Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Yes, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Teman-teman kita sembah Tuhan, sembah Tuhan. Teman-teman dimanapun kalian berada, sembah Tuhan. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Teman sembah Tuhan. Bangkitkan rohmu, menyala apimu untuk sembah Tuhan. Yes Lord Jesus, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Ini hati kami Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami mau angkat pujian buat Tuhan. Sama-sama kita katakan, panggil namanya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Panggil namanya Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali kita panggil namanya, katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Yes, panggil Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir
hati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali kanan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, yes. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Haleluya. Yuk teman-teman, kita sembah Tuhan, sembah Tuhan dimanapun kalian berada, dimanapun kalian duduk, dimanapun kalian berdiri. Yuk kita sembah Tuhan. Yes Lord, Kau baik Tuhan. Yes Lord, Kau baik Tuhan. Kau baik. Pada lebih lagi katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu.
Shalom JC AKR. Bagaimana kabar kalian? Kaditer berharap kalian dalam keadaan yang prima, dalam keadaan yang selalu bersemangat mengiring Yesus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang identitas kita di dalam Tuhan, supaya hari ini kita mengerti siapa diri kita di dalam Tuhan, karena identitas kita akan menentukan masa depan kita, identitas kita akan menentukan kekuatan kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami, biar firman-Mu menuntun kehidupan kami, supaya kami boleh sampai ke tempat di mana Tuhan mau kami ada di sana. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid, hati yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan kami, menguatkan kami, menjadikan setiap kami pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan buka Alkitab kita dalam Matius 10 ayat yang ke-16, ya, 16 yang A. Demikianlah firman Tuhan. Alkitab katakan begini, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, teman-teman semua, JC AKR, kalau kita membaca ayat ini, sebenarnya kata-kata Yesus ini sangatlah dalam pengertiannya. Dan waktu Kaditer membaca ulang ayat ini, Kaditer bertanya-tanya, apakah ayat ini benar? Karena apa? Karena sebenarnya ayat ini nggak masuk secara logika. Karena kalau kita berpikir secara logika, harusnya ayat ini berbunyi, lihat, aku mengutus kamu seperti serigala ke tengah-tengah domba. Kenapa? Karena kalau Tuhan mengutus kita seperti serigala di tengah-tengah domba, maka kemenangannya itu sudah pasti. Karena serigala jauh lebih hebat, serigala jauh lebih kuat daripada domba. Ya, tetapi kenapa justru ayatnya terbalik berbunyi, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, sebenarnya apa sih yang Yesus ingin sampaikan kepada kita? Yang Yesus ingin sampaikan kepada kita bahwa ternyata ini adalah identitas kita di dalam Tuhan. Yang Yesus ingin sampaikan bahwa sebenarnya begini, bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada jalan pintas. Yang Yesus ingin sampaikan kepada kita bahwa di dalam kekristenan tidak ada jalan yang mudah. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa pengiringan kita adalah sesuatu yang mudah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa ketika kita ikut Dia, semua situasi akan mudah, semua situasi akan lancar jaya. Tetapi yang pasti adalah bahwa Tuhan menjanjikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan setiap kita. Dia ingin katakan kepada kita bahwa kekristenan itu adalah sesuatu yang dahsyat, karena Dia menjanjikan kemenangan dan masa depan yang cerah buat setiap kita, orang yang percaya kepada Dia. Makanya ada sebuah lagu lama yang berkata begini, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Nah, masalahnya begini teman-teman, masalahnya ada begitu banyak orang yang memilih jalan yang lebar. Kenapa ada begitu banyak orang memilih jalan yang lebar? Karena jalan yang lebar adalah jalan yang mudah dan yang menyenangkan. Tetapi Alkitab berkata ujungnya menuju kebinasaan. Sedangkan jalan yang Yesus berikan kepada kita, jalan yang Yesus lalui adalah jalan yang sempit. Jalan yang dimana tidak banyak orang mau melewatinya, tapi itulah jalan yang terbaik buat setiap kita. Nah, masalahnya hari-hari ini ada begitu banyak orang gak mau jalan ini. Apalagi generasi muda hari-hari ini. Generasi muda zaman now udah gak mau lagi tuh yang namanya penderitaan. Gak mau lagi tuh jalan yang susah.
Ya kan? Ini adalah sesuatu yang perlu dilawan, sesuatu yang perlu ditangkal, sesuatu yang perlu ditinggalkan, sesuatu yang perlu dihindari. Padahal kalau teman-teman JCAKR membaca Alkitab baik-baik, teman-teman akan mengetahui dan menyimpulkan bahwa orang-orang terbaiknya Tuhan itu tidak pernah dihasilkan lewat jalan-jalan kenyamanan. Orang-orang terbaiknya Tuhan tidak pernah dihasilkan lewat jalan-jalan yang menyenangkan. Kalau teman-teman membaca Alkitab teman-teman baik-baik, Kaditer cuma mau kasih tahu bahwa orang-orang terbaiknya Tuhan itu selalu dihasilkan lewat jalan-jalan yang penuh dengan kesulitan, jalan-jalan yang penuh dengan penderitaan. Itulah sebabnya Yesus katakan kepada kita, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bukan berarti juga kita jadi orang-orang yang hidup tanpa pengharapan. Ya, namanya domba kan di tengah-tengah serigala kan pasti habis nih, ya kan? Justru melalui kalimat ini, Yesus ingin menyampaikan kepada kita bahwa hidup kita semua kita bisa berkemenangan. Seperti domba di tengah-tengah serigala, kita tetap bisa berkemenangan. Artinya apa? Bahwa memang situasinya nggak mudah. Memang situasinya sukar. Keadaannya tidak mudah. Kita akan menghadapi situasi-situasi yang menjepit kehidupan kita. Kita akan menghadapi situasi-situasi yang menekan, bahkan menyerang kehidupan kita. Seperti hari-hari ini teman-teman. Hari-hari yang kita lewati, hari-hari ini kita mengalami situasi yang mencekam dan mengerikan. Tetapi percayalah janji Tuhan bahwa melalui situasi-situasi yang sulit ini, Tuhan tetap mampu membawa kehidupan kita dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Nah pertanyaannya adalah hari ini, bisa gak domba berkemenangan di tengah-tengah serigala? Ya, saya percaya, Kaditer percaya bahwa Yesus tidak pernah salah dengan statementnya ini. Kaditer percaya bahwa kata domba di situ nggak asal comot. Ya, pasti kalau Yesus menyebut kita mengutus, dia mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala, pasti ada sesuatu yang istimewa dari binatang ini, binatang domba ini. Kenapa domba? Karena domba ini adalah binatang yang paling lemah, ya. Karena domba ini adalah binatang yang nggak punya senjata untuk menyerang, nggak punya senjata untuk mempertahankan diri. Kalau binatang-binatang yang lain itu punya senjata. Kambing punya tanduk, ayam punya taji, bahkan cumi-cumi punya tinta, bahkan binatang yang paling kecil, semut, punya gigi. Ya kan? Binatang yang lain punya senjata untuk mempertahankan diri, untuk menyerang. Tetapi domba tidak punya senjata. Yang domba punya hanyalah bulu, dan itu pun diambil orang. Itu pun dieksploitasi orang. Ya kan? Domba ini juga adalah binatang yang sangat lugu. Kenapa? Karena matanya, penglihatannya itu nggak bisa lihat jauh. Penglihatannya itu hanya bisa melihat sampai 5 meter. Jadi kalau ada musuh yang mengintai domba sejarak 10 meter, makanya domba nggak tahu kalau ada musuh. Karena apa? Jarak pandangnya dekat sekali, hanya 5 meter. Tetapi kemudian kenapa Alkitab berkata, Yesus berkata kepada kita, dia mengutus kita seperti domba. Hewan yang lemah, hewan yang nggak punya senjata untuk mempertahankan diri, hewan yang lugu. Tapi apakah domba bisa tetap berkemenangan di tengah-tengah serigala? Jawabannya adalah bisa. Nah, bagaimana caranya? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang disebut sebagai domba, Tuhan mengutus kita sebagai domba, kita tetap bisa berkemenangan di tengah-tengah serigala. Yang pertama teman-teman, yang teman-teman perlu tahu, ya, bahwa kekuatan atau senjata domba untuk tetap berkemenangan di tengah-tengah situasi yang sulit, karena domba itu punya gembala. Ya, jadi kekuatan domba itu ternyata bukan di dalam dirinya. Kekuatan dari domba itu justru terletak pada gembalanya.
Makanya domba itu harus punya gembala. Ya, di mana domba nggak punya gembala, maka habislah dia. Makanya domba ini jangankan berkemenangan, hidupnya survive aja nggak akan pernah bisa tanpa gembala. Karena kekuatan dari domba terletak pada gembalanya. Nah, pertanyaannya buat kita semua adalah, apakah hari-hari ini kita punya gembala? Siapa gembala kita? Kalau kita ditanya siapa gembala kita, biasanya kan kita jawab pendeta. Iya kan? Tapi hari ini kita nggak mau bahas itu. Yang saya ingin bahas, yang Kaditer ingin bahas adalah siapa gembala kita. Gembala kita adalah gembala yang paling agung. Dan gembala kita yang paling agung itu adalah Yesus. Makanya begini teman-teman, semakin kita bergantung sama Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, justru kehidupan kita semakin kuat. Makanya Paulus berkata, jika aku lemah justru di situ aku kuat. Iya kan? Paulus katakan ini di saat dia lemah, teman-teman. Di saat dia berteriak-teriak kepada Tuhan, Tuhan cabut duri dalam dagingku ini, Tuhan sakit Tuhan. Tetapi yang luar biasa adalah Alkitab mencatat bahwa Tuhan tidak mencabut duri dalam daging. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak menyembuhkan Paulus. Tetapi lihat, sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan Paulus, Paulus tetap menjadi pribadi yang kuat. Karena apa? Karena dia tahu justru dalam kelemahanlah di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna. Makanya teman-teman, ini yang perlu kita mengerti bahwa kekuatan domba adalah ketika domba bergantung sama gembala. Makanya selama domba ini memiliki gembala, maka domba ini dalam keadaan yang aman. Selama domba memiliki gembala, makanya gembala yang akan terus memelihara domba-dombanya. Nah teman-teman semua, gembala ini juga akan mengarahkan kemana domba harus pergi. Makanya kalau ada domba-domba yang mau melenceng, langsung diarahkan kembali kepada gembala. Ya, makanya kalau teman-teman lihat gembala-gembala di Israel, gembala-gembala di Israel itu memiliki dua alat, ya. Yang pertama gada, ya. Jadi gunanya alat gada ini untuk apa? Untuk menghalau, untuk memukul, untuk mengusir binatang buas yang mau menerkam domba. Ya. Jadi kalau ada binatang-binatang liar, binatang-binatang buas, dengan gadanya inilah binatang-binatang itu diusir. Supaya apa? Supaya tidak menerkam domba. Alat yang kedua, itu adalah tongkat. Kalau teman-teman lihat tongkat gembala yang ada di Israel, itu letternya letter U. Ya, atasnya itu ada letter U. Ya. Fungsinya buat apa sih? Ya, fungsinya untuk menarik leher domba-domba yang nakal. Jadi kalau ada domba-domba yang jalannya udah mulai melenceng, ada domba-domba yang jalannya udah mulai nggak searah dengan tujuan, maka apa yang terjadi? Maka domba-domba itu kemudian ditarik dengan tongkatnya tersebut. Oleh sebab itu kalau kita berjalan bersama-sama dengan gembala agung kita, maka hidup kita akan aman. Makanya Mazmur berkata, Dia menuntun aku. Dan Tuhan menuntun bukan hanya ke padang yang rumput yang hijau, teman-teman. Tuhan menuntun kita, gembala kita bukan hanya menuntun kita ke air yang tenang, tetapi juga melewati lembah kekelaman. Tetapi domba ini gak pernah takut. Kenapa? Karena ada gembalanya. Karena di mana ada gembalanya, maka domba gak akan takut. Karena apa? Karena ada gada dan tongkat gembala yang selalu menghibur kita semua. Pertanyaannya hari ini teman-teman, ya, pertanyaannya adalah apakah di tengah-tengah situasi kehidupan yang seperti ini, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah zaman yang semakin bergolak, gak menentu, sukar dan sebagainya, apakah hari-hari ini kita masih bergantung sama Tuhan? Karena justru disitulah letak kekuatan kita. Karena hari-hari ini teman-teman ada begitu banyak orang merasa dirinya dekat dengan Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak melekat kepada Tuhan, dia tidak bergantung kepada Tuhan. Makanya Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
Alkitab katakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi sebenarnya Alkitab kita ya isinya ini. Semakin kita bergantung sama Gembala Agung kita, maka hidup kita akan semakin kuat. Semakin justru kita merasa mampu, kita merasa bisa. Justru disitulah kelemahan kehidupan setiap kita. Nah, inilah bedanya Injil Kristus dengan Injil motivator. Ya. Kalau motivator selalu berkata, kamu bisa, kamu mampu, ya kan? Motivator selalu berkata tiap pagi ketika engkau berkaca, berkatalah kepada orang di kaca tersebut, kamu bisa, kamu mampu. Masalahnya kita bisa apa? Masalahnya kita mampu apa? Ingat teman-teman bahwa tanpa Tuhan kita nggak akan bisa. Tanpa Tuhan kita nggak akan bikin apa-apa. Makanya di masa yang sukar ini sebenarnya bagus buat kita. Karena apa? Karena menyadarkan kepada kita bahwa begini, kita hidup perlu bergantung sama Tuhan. Kita perlu berjalan bersama dengan Gembala Agung kita. Ya. Makanya Yohanes 10 ayat yang 10 sampai dengan yang 11 Alkitab katakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat yang 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah kekuatan hidup kita dan ini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan nyawanya buat setiap kita. Makanya hari ini jangan pernah merasa diri kita bisa dan mampu tanpa Tuhan. Yang kedua teman-teman, apakah domba bisa menang di tengah-tengah serigala? Ya. Yang kedua, jadi bagaimana domba ini bisa berkemenangan menghadapi serigala yang buas? Yang kedua adalah domba harus tinggal dalam kawanan. Ya. Makanya kalau ada domba yang berani tinggal sendiri, kalau ada domba-domba yang berani meninggalkan kawanan, makanya domba ini akan jadi sasaran empuk buat serigala. Ya kan? Kenapa? Karena kekuatan dari domba adalah ketika domba itu ada di tengah-tengah kawanan. Domba itu ada di tengah-tengah persekutuan. Ya kan? Makanya Alkitab katakan apa dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bahkan dikatakan bahwa kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Karena apa? Karena justru kekuatan orang percaya di akhir zaman itu terletak pada persekutuannya. Nah, Kaditer mau kasih tahu bahwa pandemi ini sebenarnya hadir bukan hanya sekedar memberikan kepada kita sebuah penyakit. Ya, pandemi COVID-19 bukan hanya sekedar membuat kita jadi ketakutan, tapi sebenarnya spirit di balik pandemi COVID-19 ingin menghancurkan persekutuan orang-orang percaya. Kenapa? Karena di akhir zaman kekuatan orang percaya justru terletak pada persekutuannya. Ya. Karena iblis tahu di mana ada domba yang keluar dari kawanan itu jadi sasaran empuk. Makanya iblis akan tarik pelan-pelan orang-orang percaya untuk keluar dari persekutuan. Makanya hari ini buat teman-teman JC AKR, jangan pernah tinggalkan komunitas, jangan tinggalkan persekutuanmu, jangan tinggalkan kawananmu, karena ini adalah kekuatan kita di akhir zaman. Ya. Makanya dalam Lukas 15 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, Alkitab katakan apa? Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi yang mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Teman-teman, kalau kita mempelajari ayat ini, ya kan, seorang gembala punya 100 ekor domba. Ketika yang satu hilang, pertanyaan saya, apakah gembala berani meninggalkan yang 99 kawanan domba? Berani kan? Pertanyaannya, kenapa seorang gembala berani meninggalkan yang 99? Karena gembala tahu bahwa ketika domba ada di tengah-tengah kawanan, maka domba itu akan menjadi kuat. Nggak gampang dikalahkan, nggak gampang dihancurkan.
Kemudian kenapa gembala mencari yang satu? Kenapa gembala mencari yang tersesat tersebut? Karena gembala tahu kalau domba cuma sendirian, gampang dihancurkan, gampang untuk dikalahkan. Makanya hari-hari ini, ketika Tuhan berkata kepada kita, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebagai domba kita bisa menang. Kenapa kita bisa menang? Yang pertama, kekuatan dari domba itu karena ada gembalanya. Yang kedua, kekuatan dari domba ketika domba ada di dalam kawanan. Makanya hari-hari ini saya percaya bahwa JC AKR bisa tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Kalau kita terus bergantung sama Tuhan dan kita gak kehilangan persekutuan kita. Kita tidak meninggalkan komunitas kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar kebenaran-Mu, biar kebenaran-Mu menerangi kehidupan kami. Biar kami boleh terus bergantung, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Biar hari-hari ini kami gak kehilangan hubungan kami dengan gembala kami yang agung, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Karena kami tahu bahwa ada tongkat dan gadamu yang selalu melindungi kami. Dan hari ini kami juga belajar Tuhan, supaya kami gak kehilangan komunitas, kami gak sendirian Tuhan, kami gak meninggalkan persekutuan kami dengan sesama orang percaya. Hari ini materaikan firman-Mu, jadikan kami umat-Mu yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Lia di segmen Bisik, Bincang Asik Jeremia Generation. Tapi aku hari ini sendirian teman-teman, gak ada berbincangnya ya, berbincang sama kalian aja. Tapi hari ini aku bakal bawain informasi yang berguna buat kalian, buat kesehatan kita semua. Jadi kalian semua pernah dengar yang namanya panas dalam teman-teman? Nah, panas dalam ini ternyata cuma mitos teman-teman. Jadi istilah panas dalam itu kan biasa kita taunya karena ada gangguan tubuh karena makan goreng yang kebanyakan, karena kepanasan atau kebanyakan minum es, jadi aduh panas dalam nih anak mama gitu kan ya. Tapi ternyata faktanya panas dalam itu di dunia kedokteran tidak ada teman-teman. Kenapa disebut panas dalam? Karena kondisi panas dalam itu kan biasanya menyerang area tenggorokan, mulut sama sistem pencernaan nih. Kayak gejala-gejala yang panas dalam lah ya, kayak tenggorokannya gatel dan lain sebagainya. Nah, ketika orang mengalami gejala ini biasanya tubuhnya mereka itu panas di dalamnya. Makanya sering orang Indonesia sebut namanya panas dalam gitu. Jadi secara dunia medis panas dalam itu sebenarnya nggak ada. Ini sumbernya biar aku nggak dikatain hoax gitu ya. Sumbernya dari Halodoc teman-teman, aku juga baca di internet. Gitu, jadi kita tambah ilmu lagi di segmen Bisik hari ini tentang panas dalam. Kalau panas dalam itu mitos. Yuk sama-sama teman-teman, kalau nggak mau panas dalam kita jaga kesehatan kita hari-hari ini. Virus juga lagi banyak-banyaknya, teman-teman kita jaga kesehatan hari ini, minum yang banyak, minum vitamin setiap harinya. Sesuai dengan ayat di 1 Korintus 10 ayat 23, ini ayat Bisik hari ini. Bunyinya segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Yuk sama-sama teman-teman kita jaga makanan yang masuk ke mulut kita, apa yang kita lakukan, jaga kesehatan kita demi kebaikan kita juga. Sampai jumpa teman-teman, sekian Bisik hari ini, sampai jumpa di Bisik selanjutnya. Bye! Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari sama-sama yuk kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini ya Tuhan, bisa berjalan Tuhan dari awal sampai akhir. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Tuhan taburkan Tuhan buat setiap kami hari ini. Kami mau berdoa Tuhan buat pembicara hari ini, Tuhan berkati Tuhan setiap langkah yang hamba-Mu ini jalani ya Tuhan, pekerjaannya, kesehatannya, keluarganya, apapun Tuhan. Tuhan taruh di dalam tangannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pembicara hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat Indonesia ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini ya Tuhan masih ada virus corona di negeri kami ya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tetap ada juga atas Indonesia ya Tuhan. Berdoa buat setiap pemerintahan, buat setiap vaksin yang akan dibagikan untuk setiap masyarakat yang ada di Indonesia ya Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan atas semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat generasi ini ya Tuhan.
sesuai dengan apa yang Tuhan udah sampaikan sama Opa Niko ya Tuhan, kalau akan ada anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan ya Tuhan. Tuhan kami percaya ya Tuhan hal itu akan terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami ya Tuhan, kasih kami kapasitas yang lebih Tuhan biar kami bisa menangin jiwa banyak buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat JC AKR ya Tuhan, buat F2C ya Tuhan, berkati setiap leader yang ada ya Tuhan, Tuhan taruh hikmat yang daripada Tuhan, hati seorang hamba Tuhan atas setiap leader kami ya Tuhan, biar hari makin hari kami semakin tahu apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Hari makin hari ya Tuhan, api kami semakin menyala di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebelum kami Tuhan berpisah Tuhan satu dengan yang lain dari ibadah online ini ya Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Mari teman-teman yang ada di JC AKR, kita siapkan hati kita untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, siapkan hatimu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, Dia akan menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari ini tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang. Untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, 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 naikkan pujian.